Hmm? Huh? Halo Sobat Stigmas, balik lagi di Invocation bersama Vokasi. Wujudkan mimpi. Tentunya dalam program Ngopi Ngobrol apik bersama aku Gita Atnyani. dan aku Irma Cynthia. Wow Irma, aduh waktu berjalan begitu cepat ya. Iya, bener banget. Bentar lagi 2023 akan selesai dan 2024 dimulai. Gimana sih Irma 2023 tahun ini? Nah, di tahun ini paling berkesan sih menurut aku dari tahun sebelumnya, karena dari tahun ini aku belajar banyak hal, terutama dalam mencintai diri sendiri. Nah, di tahun ini aku jadi tahu kalau mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Nah, Kak Gita sendiri gimana nih? Tahun 2023-nya apakah sudah bisa mengenali diri sendiri lebih dalam? Oke, mencintai diri sendiri itu memang penting banget Irma. Iya, benar. Di tahun 2023 ini aku belajar banyak hal, dan karena banyak juga yang terjadi mulai dari kegagalan, keberhasilan, hal-hal yang di luar ekspektasi aku, yang hal-hal yang kurang menyenangkan itu banyak banget yang terjadi di tahun ini. Aku jadi tahu gimana caranya untuk berdamai dengan kegagalan, berdamai dengan kekurangan aku, gimana caranya untuk berdamai juga dengan keadaan-keadaan yang memang itu di luar ekspektasi aku, yang tidak aku bayangkan sebelumnya. Tapi masih ada PR juga di tahun 2024 nanti. Apa tuh PR-nya? Karena nanti aku di tahun 2023 ini belum terlalu bisa untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan. Jadi aku belum bisa mengekspresikan marahnya aku, kecewanya aku, sedihnya aku. Jadi aku lebih banyak mendem, dan itu nggak baik ya. Jadi aku masih berusaha itu untuk di tahun 2024 nanti. Nah, benar banget, karena di tahun ini aku juga belum terlalu mengenali diri sendiri. Nah, membahas tentang mengenali diri sendiri, mengenali diri sendiri itu termasuk ke dalam self love loh, Kak. Nah, aku mau tahu nih, definisi self love menurut Kakak itu apa sih? Oke, tiap orang tuh pasti punya pengertian self love masing-masing ya. Iya. Dan dari sudut pandang aku sendiri, self love itu adalah bagaimana caranya kita mencintai diri kita sendiri dengan berdamai dengan apapun yang sudah terjadi, dengan kegagalan kita, dengan kekurangan kita, berdamai dengan apapun yang kita rasakan. Jadi kita harus belajar untuk ya udah gitu, berdamai dengan itu, jadikan apa yang udah terjadi sebagai pembelajaran untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Ketika kita sudah berdamai, menurut aku itu adalah pengertian self love dari sudut pandang aku. Nah, itu kan kalau dari aku ya, Iya. tapi aku penasaran juga Irma, pengertian self love kalau dari sudut pandang kamu itu seperti apa? Menurut aku definisi self love itu hampir sama dengan jawaban Kak Gita. Mudah untuk mampu untuk mengenali diri sendiri itu termasuk ke dalam definisi self love bagi aku. Oke, jadi mengenali diri sendiri ya, dan itu Iya. memang kuncinya. Tapi self love itu sebenarnya sangat sederhana. Benar. Sangat sederhana, tapi susah untuk dijalankan. Iya, Ya nggak setuju sih? banget sih. Dan kita pun masih belajar untuk itu. Tapi Irma, kenapa sih self love ini susah banget untuk diterapkan? Nah, seperti kata Kak Gita, kalau self love itu gampang dan sederhana. Namun, yang membuat sulit untuk mencintai diri sendiri itu karena kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri dan belum mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri aku sendiri. Nah, aku punya pengalaman nih. Di tahun ini aku sering banget membandingkan diri aku sendiri dengan orang lain dan seringkali menyalahkan diri sendiri atas kurangnya yang ada dalam hidup aku. Nah, aku jadi sadar kalau dua hal tersebut termasuk ke dalam alasan mengapa kita sulit untuk mencintai diri sendiri. Bener banget sih, karena emang membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah salah satu hal yang memang jadi kunci utama kita Iya. susah untuk mencintai diri sendiri. Ditambah dengan adanya media sosial, dimana semua orang pasti kadang memposting pencapaian mereka, dan kalau misalnya kita gampang ke distract dengan hal-hal itu, kita akan mulai membandingkan diri sendiri lagi. Iya. Kenapa aku nggak bisa seperti dia, kenapa aku nggak sepintar dia, dan lain sebagainya. Nah, membahas tentang sulitnya untuk self love, kita jadi tahu nih kalau mencintai diri sendiri itu sangatlah penting. Iya. Nah, menurut Kak Gita itu kenapa sih self love itu penting untuk kita terapin di kehidupan kita? Self love itu memang sangat-sangat penting ya, tapi memang susah untuk diterapkan. Dan Sobat Stigmas, self love itu sangat-sangat penting untuk mulai kita terapkan pada diri sendiri. Kenapa? Karena
mungkin ada yang bilang sebelum mencintai orang lain kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih Iya, dahulu. setuju sih aku. Karena kalau misalnya orang-orang sekitar kita bilang kamu cantik, kamu hebat, kamu udah keren banget hari ini, tapi kamunya belum mencintai diri sendiri, itu akan percuma menurut aku. Iya. Kenapa? Karena kita tidak akan menyetujui hal tersebut, karena kita tidak merasa bahwa kita cantik, kita tidak merasa bahwa kita udah hebat, kita tidak merasa bahwa kita udah keren. Kita nggak merasakan hal itu, jadi percuma. Semua pujian mereka itu percuma. Tapi ketika kita sudah membangun self love itu, kita akan menerima semua pujian itu dengan positif juga. Selain itu juga, dengan mencintai diri sendiri, kita tidak akan perlu menunggu untuk dirayakan, tapi kita bisa merayakan diri kita sendiri. Kita nggak akan perlu menunggu orang lain memuji kita untuk untuk merasa cukup gitu. Kita tidak perlu orang lain bilang kalau misal kamu cantik, kamu keren, kita nggak perlu itu, karena kita bisa memberikan itu kepada diri kita sendiri. Jadi itu tadi. Untuk dari self love ini kita tidak akan perlu untuk menunggu mereka mengatakan pujian untuk kita merasa enough. Dan ingat juga kalau misalnya mencintai diri sendiri itu bukan egois kok teman-teman. Iya, bener banget. Karena mungkin masih banyak juga orang-orang yang berpikir mencintai diri sendiri itu artinya aku egois, artinya aku mengedepankan kebahagiaan aku di atas orang lain gitu. Padahal enggak, karena sampai akhir nanti yang akan kita punya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, aku setuju banget dengan jawaban Kak Gita kalau self love itu sangat penting karena kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Bener banget, jadi jangan terus-terusan menaruh kebahagiaan kita di atas orang lain ya. Iya. Tapi buatlah kebahagiaan kita sendiri. Tapi Irma, seperti yang udah kita mention dari tadi ya, kalau misalnya self love itu adalah hal yang sederhana, tapi susah untuk diterapkan. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau, pasti bisa kan ya. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak tips-tips untuk sobat stigma semuanya untuk bisa membangkitkan self love? Nah, aku punya 2 tips nih untuk sobat stigmas yang ingin mencintai diri sendiri. Yang pertama yaitu kita harus mengenali lebih dahulu tentang diri kita sendiri, seperti apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai. Nah, yang kedua yaitu kita harus bisa menerima dengan baik dan apa adanya kelebihan serta kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, itu tips dari aku. Apakah Kak Gita punya tips untuk sobat stigmas yang ingin mencintai diri sendiri? Oke, yang dikatakan Irma tadi benar, di mana kita memang hal mendasar adalah mengenali diri sendiri dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu diri kita siapa, gimana cara kita self love kan? Jadi kita perlu tahu diri kita sendiri terlebih dahulu. Tapi selain itu Irma ada juga beberapa dari aku, yaitu dengan tidak mempedulikan pendapat orang lain terhadap kita. Karena kebanyakan orang-orang lebih peduli terhadap omongan orang tentang gimana kalau misalnya aku kayak gini nggak ada orang yang suka, atau gimana kata orang kalau misalnya aku pakai baju ini. Jangan terus-terusan seperti itu teman-teman, karena kebahagiaan mereka, keinginan mereka yaitu tanggung jawab mereka. Kita tidak ada kewajiban untuk memenuhi itu semua. Mereka berhak untuk seperti itu, tapi kita juga berhak untuk melakukan apapun yang kita suka selama itu tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman terhadap hal itu. Selama itu membuat kita senang dan nyaman, kenapa enggak gitu kan. Kemudian yang kedua, percaya terhadap kata hati kita. Karena kadang masih banyak banget orang-orang yang denial terhadap apa yang dirasakan. Jadi kalau misalnya, apalagi orang-orang people pleaser biasanya, itu pasti denial banget. Padahal kamu lagi capek, tapi untuk menyenangkan orang lain kamu bilang iya. Padahal kamu marah, tapi kamu untuk biar orang-orang tuh nggak overthinking itu misalnya, tapi kamu malah kelihatan happy-happy aja. Jadi jangan denial terhadap itu, karena perasaan kamu itu valid. Nggak ada yang salah dengan hal itu. Nah, aku setuju banget dengan tips yang kakak kita berikan, karena kita tidak perlu untuk memikirkan omongan negatif dari orang lain, dan kita juga harus mempercayai kata hati kita, karena kebahagiaan itu datang dari diri kita sendiri dan kita tidak perlu untuk memenuhi keinginan orang lain. Bener banget. Wow, kita udah membahas banyak tentang self love ya, dari kenapa self love itu penting banget dan kenapa self love itu sangat susah untuk dijalankan. Kita sudah membahas itu ya. Iya. Nah, kita sudah berada di ujung acara ya. Kita udah berbincang cukup banyak, kita sudah membahas tips-tips juga, dan semoga melalui tips-tips ini sobat stigma semuanya bisa menerapkannya dan bisa mulai mencintai diri sendiri. Iya. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, mungkin kita suarakan dulu jargon dari SMK Mas ya. Jadi SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Aku Gita Atnyani, dan aku Irma Cynthia, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sosial media SMK Negeri 1 Mas Ubud. Dadah!
Dadah!